Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Deo Kadek Punarbawa, NIM 04972331, program studi ilmu hukum, asal UP BJJ UT, UP BJJ UT Manado. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan gagasan pokok yang saya buat, yaitu tentang COVID-19. Virus coronavirus disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut pada virus corona 2 atau CSARS-CoV-2 virus, dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum terjadi wabah di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sekarang telah menjadi pandemik yang menyerang banyak negara secara global, World Health Organization. Dalam buku Pedoman Umum Kesiapan Menghadapi COVID-19 2020 menyatakan COVID-19 ini menyebabkan pneumonia ringan atau bahkan berat, serta penularannya dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan secara efektif dengan hampir semua disinfektan, kecuali chlorhexidine. Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung chlorhexidine tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini. Kemenkes RI 2020A. Buku Pedoman COVID-19 2020 menyatakan bahwa virus corona merupakan zoonosis. Terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Virus COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia. Virus COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan COVID-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia, human to human, yaitu diprediksi COVID-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol atau droplet kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlama. Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala asimptomatik atau masih. Kemenkes RI 2020B. Rata-rata masa inkubasi 4 hari, rentan waktu 2-7 hari, masa inkubasi dengan menggunakan distribusi log noral yaitu berkisar antara 2,4 sampai 15,5 hari. Periode bergantung pada usia dan status imunitas pasien. Rata-rata usia pasien adalah 47 tahun dengan rentang umur 35 sampai 58 tahun, serta 0,9% adalah pasien yang lebih muda dari umur 15 tahun. Gejala umum di awal penyakit adalah demam, kelelahan atau mialgia, batuk kering, serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan, batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, hemoptisis atau batuk darah, nyeri dada, gastrointestinal, diare, mual muntah, neurologis, kebingungan, dan sakit kepala. Namun, tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam 83-98%, batuk 76-82%, dan sesak napas atau dyspnea 31-55%.
Pasien dengan gejala ringan akan sembuh dalam waktu kurun 1 minggu, sementara pasien dengan gejala yang parah akan mengalami gagal nafas progresif karena virus telah merusak alveolar dan akan menyebabkan kematian. Kasus kematian banyak adalah pasien usia lanjut dengan penyakit bawaan seperti kardiovaskular, hipertensi, diabetes mellitus, dan Parkinson. Seperempat pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wuhan memiliki komplikasi serius berupa aritmia, syok, cedera ginjal akut, acute respiratory distress syndrome atau ARDS. Laki-laki perokok aktif adalah faktor risiko dari infeksi COVID-19. Begitu pula dengan pasien yang sudah ada penyakit bawaan seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler, perokok, diabetes mellitus, serta hipertensi. Terdapat peningkatan para reseptor ACE pasien lanjut usia dan yang memiliki komorbiditas seperti penyakit kardiovaskuler, hipertensi, penyakit ginjal kronis, dan diabetes mellitus memiliki faktor risiko lebih besar terkena SARS-CoV-2. Pengguna ARB, angiotensin reseptor blocker, berisiko tinggi terkena COVID-19. Pasien dengan kanker lebih rentan terhadap infeksi pada orang yang tidak memiliki kanker karena keadaan imunosupresif sistemik mereka disebabkan kemoterapi dan pembedahan. Karenanya, pasien kanker memiliki resiko tinggi terkena COVID-19. Prognosinya buruk. Menurut Center for Disease Control and Prevention (CDC), faktor risiko yang paling penting adalah kontak langsung dengan penderita COVID-19, baik itu tinggal serumah atau memiliki riwayat berpergian ke tempat pandemik. Tenaga medis adalah salah satu risiko yang paling tinggi tertular SARS-CoV-2 ini. Beberapa faktor risiko yang lain yang ditetapkan oleh Center for Disease Control dan Prevention (CDC) adalah kontak erat, termasuk tinggal satu rumah dengan pasien COVID-19 dan riwayat perjalanan ke area terjangkit. Berada dalam satu lingkungan namun kontak dekat dalam radius 2 meter dianggap sebagai resiko rendah. Tenaga medis merupakan salah satu populasi yang beresiko tinggi tertular. Di Italia, 9% kasus COVID-19 adalah tenaga medis. Di Cina, lebih dari 3.300 tenaga medis juga terinfeksi dengan mortalitas sebesar 0,6%. Menurut buku diagnosis dan tata laksana COVID-19 di Indonesia yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tahun 2020, tata laksana untuk pasien coronavirus disease 2019 dibagi menjadi tata laksana orang tanpa gejala (OTG), orang dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Untuk orang tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan dipantau oleh fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) melalui telepon. Pasien dengan gejala ringan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan ditangani serta dikontrol oleh FKTP Puskesmas selama 14 hari sebagai pasien rawat jalan. Untuk pasien dengan gejala sedang harus dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 diisolasi selama 14 hari. Untuk pasien dengan gejala berat harus diisolasi dari rumah sakit rujukan serta dirawat secara cohorting ruang isolasi. Pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO sebagai upaya pencegahan terhadap peningkatan jumlah penderita COVID-19. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menggunakan masker, B. Menggunakan hand sanitizer, dan C. Menerapkan social distancing. Demikian gagasan pokok yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan pada saat pemaparan gagasan pokok. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan.